Alam Al-Ashi. Nyo terjadi pada abad ke-16. Kanunnya berbicara tentang dua hak pokok, hak raja dan hak rakyat. Tentu dalam hak raja dan rakyat, mandu-mandunya nuansa syariat, prinsip syariat nyo dilakukan oleh Raja Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16 yang lalu sampai uronyo sebenarnya matang na. Tanyo borojih bendera kana, peng kana, dumpu kana. Pertanyaan jiho tanyaan mandu. Nyo harus terfikir balik. Tinggal bukti-bukti sejarah cukup lu. Hoka tanyaan. Nanti akan disampaikan oleh guru tanyo Abuya Habibi. Kedua tentang kanun LKS antara harapan dan tantangan. Tahun 2018 lahirlah kanun LKS nomor 11 tentang seluruh transaksi ekonomi di Aceh wajib melakukan syariat Islam baik bank maupun non bank. Itu semua wajib transaksi secara ekonomi syariah yang hari ini sudah lahir 160 fatwa tentang ekonomi syariah. Katanya masih berpikir nyoi peng 100 ribu kok terjadi 120 ribu ya. Jadi Islam itu berbicara akad. Jika akad benar, ya benarlah dia. Karena dalam akad ada syarat, ada rukun dan seterusnya. Sama lagi urung kawin, ngau urung cewek. Urung cewek nyansi ke pubut, urung menikah nyancit. Bahkan urung menikah kekeun watak, kekeun jima, dia ke ibadat. Urung cewek bahkan zina. Disebut dosa. Pekerjaan sama. Itulah yang membedakan dalam kanun ini. Nanti akan dibahaskan oleh Abun Yunus. Baik, sebelum kami teruskan, kami perkenalkan yang akan menyampaikan tentang kanun Mukuta Alam adalah Abuya Habibi, nyo ane almarhum Profesor Ibudin Wali yang kita kenal mandum, nyo cuco Abuya Mudawali. Kedua, kanun LKS antara harapan dan tantangan yang disampaikan oleh Abun Yunus dan didampingi oleh Tuku Yusuf Kardawi. Nyo wateh napanya kita nyo. Ya, nyo wakapoh poh paduk mau. Poh ke-12 kurang 10. Getanya galau miazan harus tepiuh kan? Tapi ya kamu peh perut ngalain nyan talu lain. Jadi insyaallah tak sepakati poh 12 lewat 15 ada kala lewat 20 nyo katanya berhenti. Jadi dia sampaikan 10 minit sapo tentang isi, nanti mungkin ada dialog menurut wate yang na. Kamu persilakan yang pertama kepada Abuya Habibi untuk menyampaikan kanun Mukuta Alam Al-Ashi. Kanunnya ya bahasa uronyo tata negara. Wati masa raja muno tata negara, uronyo muno tata negara. Karena ketika dunia berubah, ya berubah cara, substansi hanya berubah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir. Hadis al-alam hadis. Kami persilakan kepada Abuya Habibi untuk menyampaikan waktu 10 menit. Kami silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Salam dan perlindungan kepada mandum gure-gure yang kehadir di liku kita nyoba mandum, kepada ayahanda, mandum-mandum, mak-mak dan seterusnya, laki mah beritat karena singkat wadai. Insyaallah dalam 30 menit ke depan atau lebih bacut akan sampaikan bacut secara ringkas terkait dengan saboh konun Aceh yang pernah mendunia, bahkan pernah dipakai, dipelajari secara spesifik oleh Cina dan pernah dipakai oleh Nanggro Brunei Darussalam. Jadi yang pertama Lenggu nak sampaikan untuk tak bahas sistem konun Mukuta Alamnya menyo 30 menit nyan mungkin kurun tat wate, tapi hanapu buno kali lun sampaikan dan juga sini sabo lagi diskusi atau seminar khusus terkait tentang atau konun Mukuta Alam. Nah, dua buah istilah ini, yang pertama konun, yang kedua Mukuta Alam. Konun sebagaimana yang kali disampaikan oleh Abi Taruno adalah bermakna aturan. Sedangkan Mukuta Alamnya adalah nisbah yang dipakai oleh dua buah pendapat. Yang pertama, Mukuta Alamnya adalah
nisbah yang gemai oleh Sultan Mansur Shah Ahmad Perak yang membaca dalam sebuah manuskrip yang berjudul manuskrip Safinatul Hukam fi Talkhis Al-Ahkam, murid daripada Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Menyomohan dia upload kitabnya Nabak Bazar buku kamu dia ikut. Yang murid Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Sultan Mansur Ahmad Perak yang adalah orang yang pucicap Sultan Iskandar Muda Jamun. Ketika pucicapnya disebut oleh beliau, nyo anak mudanya adalah anak lun yang tengok ganyan bergelar Mukuta Alam. Jadi nisbah Mukuta Alamnya gecok daripadanya saboh. Yang kedua, nisbah Mukuta Alam bak konon diambil dari kerajaan Mukuta Alam yang masanya dipimpin oleh Sultan Munawar Shah dan anak ganyan iaitu Sultan Samsyusah. Menyota urut dola kemah la urut becut Iskandar Muda anak ayah Sultan Iskandar Muda bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Riyad Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Muayyad Shah bin Sultan Samsyusah bin Sultan Munawar Shah, kemudian bin Sultan Alaidin Abdullah, kemudian bin Sultan Alaidin Johan Shah, kemudian bin Sultan dan seterusnya merumpok tu daripada Iskandar Muda kepada Raja Sultan Turkistan iaitu Sultan Muhammad Shah, keturunan 16 dari Sultan Iskandar Zulkarnain yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 80 lain. Berarti Sultan Iskandar Zulkarnain yang cucu-cucu yang kenyok di Aceh tinggal iaitu Sultan Iskandar Muda. Yang lencok dari manuskrip Bustanul Salatin bab ke-11 halaman 80 lain yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri. Nah, yang nisbah nama. Adapun asal daripada manuskrip Qanun Mukuta Alam, Qanun Mukuta Alamnya dipegang oleh Sultan Iskandar Muda langsung ketika beliau menjabat menjadi sultan tahun 1607 hingga 1636. Masanya ngoknya umur 12 tahun. Sultan Iskandar Muda menyantalah lentuan lahir 15 kurang le menjadi sultan 1607 sampai 1636. Dalam catatan Bustanul Salatin ditulis bahawa Sultan Iskandar Muda lah sultan yang paling bisa membawa Aceh mendunia masanya dengan kanun yang goyang pegat iaitu Qanun Mukuta Alam. Menan yang lun baca dalam manuskrip yang ditulis oleh salah satu penulis ahli asara Tun Terbet Kurang Retuk yang disalin ulang di Singapura dan manuskripnya nabak lun tuan. Nah, Qanun Mukuta Alamnya akhirnya diadopsi sebahagiannya secara adat dan resam serta pemilihan kerajaan oleh Sultan Hasan nomor 18 yaitu Sultan Brunei Darussalam yang alhamdulillah urangnya menyokendek takalan Aceh jaman nakalan mentang Brunei Darussalam. Sebab antara Brunei Darussalam dengan kitanya nah hubungan erat iaitu hubungan ketika mengadopsi beberapa kanun yang ada dalam Qanun Mukuta Alam. Nah, yang terakhir asal daripada Qanun Mukuta Alamnya alhamdulillah katamat kamu baca, katamat kamu buat di makam Iskandar Muda, kamu buat kitabnya mulai tahun 2018 hingga 2020. Selama tuntun yang kamu pelajari secara spesifik asal dari Qanun Mukuta Alam dan luar biasa. Inan diatur oleh Iskandar Muda langsung tentang pemilihan sultan, pemilihan raja, tentang adat, tentang resam, tentang syariat. Dan Iskandar Muda adalah orang alim. Sebab pakan yang disebut orang alim dalam Qanun Mukuta Alam segala yang memulai sesuatu yang surah terlebih dahulu atau Quran secara rinci, secara singkat, atau hadis, atau ijma', atau kias. Bahkan gerinci oleh Iskandar Muda tentang kias. Nah kias aulawi nah kias syawah yang surah oleh Iskandar Muda. Tanda urang adalah urang malim. Kemudian di antara asal-asal yang lain dari Qanun Mukuta Alam adalah Iskandar Muda beri nasihat kepada mandum sultan dan pejabat-pejabat Aceh tentang bagaimana berakhlak menjadi seorang sultan, tentang bagaimana menjaga syariat baginda Rasul, tentang bagaimana menjalankan syariat Allah, tentang bagaimana menulis atau membuat aturan tentang adat Qanun Mukuta Alam.
Terakhir lontar masa bote karena waktu yang singkat. Asal dari kanun muka alam dan dua buah undang-undang. Pertama disebut dengan istilah kanun al-ashi. Selama kamu pelajari kitabnya, kalaitun nyo hasil kitab kanun muka alam, insyaallah nanti lo baca apa akhir. Yang pertama atau naskah kanun muka alam dua buah undang-undang. Pertama disebut kanun al-ashi. Yang kedua disebut kanun adat muka alam. Adapun definisi kanun al-ashinya disebut oleh Iskandar Muda sebagai kanun yang tidak boleh diganggu-gugat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' yang disebut oleh Iskandar Muda kanun al-ashi. Kemudian lehnya disebut oleh Iskandar Muda dengan istilah kanun adat muka alam. Kanun adat muka alamnya adalah undang-undang yang diadopsi secara maknawi atau dhanni dari Al-Quran, hadis sehingga menjadi resam dan adat. Salah satu satu adat yang orang yang kita nyebut pubut adalah adat mat megang. Yang disebut dengan kanun adat muka alam. Terakhir saya sampaikan becut nasihat Iskandar Muda hanya kepada Ronu. Salah satu nasihat beliau, alhamdulillah sama letunyo kakak mau pelajari kanunnya. Nalung merompok 10 nasihat asli dari Sultan Iskandar Muda. Belum baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Iskandar Muda, dan hendaklah menjaga agama Islam syariat Rasulullah supaya jangan masuk Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, yakni semua kaum yang 72. Sebab karena kaum yang 72 maka itulah kaum yang merusakkan agama Islam, dan kaum itulah yang menghasut-hasutkan rakyat dan membuat huru-hara negeri dan mengacaukan keamanan rakyat dan kemakmuran negeri. Dan kaum 72 maka itulah kaum khianat kepada syariat Rasulullah, dan kaum tersebut itu amat musuh dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ajma'in, dan kaum itu sangat musuh dengan aulia dan dengan ulama yang solihin. Maka apabila masuk kaum yang 72 ke dalam tiap-tiap negeri Aceh, maka negeri itu sudah terang hancur dan cerai-berai rakyat. Yang telah saboh nasihat Sultan Iskandar Muda. Menyumunan datulak secara bersama Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah termasuk Wahabi. Kena nyangkan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasanya kenyo singkat dan tuan sampaikan 10 menit terkait kanun muka alam yang cok bukunya, belum bukunya dan merupakan matang bazar lentuan di likutnya. Nyo hasil daripada intisari nasihat yang kamu cok dari kanun muka alam. Sekian dari lentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazila yang ucapkan.